Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, teman-teman sekalian, semoga selalu sukses, semangat, serta selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kali ini ada hal yang menarik dengan tema ataupun judul dakwah Wahabi antara Muhammadiyah dan NU. Ya, menarik sekali teman-teman sekalian, bagaimana sesungguhnya kiprah dakwah yang dibangun oleh dai-dai yang sebagian kaum muslimin melabeli ataupun menuduhnya dengan Wahabi. Ya, apakah benar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian sebagian orang melabelinya dengan Wahabi ini atau Salafi Wahabi ini mengajak untuk mengikuti Wahabi? Kemudian bagaimana sikapnya terhadap NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lainnya, sehingga muncullah di tengah-tengah kaum muslimin kata Wahabi ini disandingkan dengan ormas-ormas tersebut, sehingga mengatakan, wah, kaum muslimin sekarang di Indonesia ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wahabi dan lain sebagainya. Bagaimanakah sesungguhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dai-dai yang mereka tuduhkan itu, apakah benar-benar untuk mengajak kepada Wahabinya atau mengajak kepada Muhammadiyahnya atau yang lainnya? Bagaimanakah? Nah, teman-teman sekalian, ini ada sedikit cuplikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh seorang dai yang sebagian kaum muslimin ini melabelinya dengan Wahabi katanya, meskipun sang ustadz ini dan ustadz-ustadz yang lain tidak pernah mengaku-ngaku dengan nama ataupun label tersebut. Nah, kita saksikan terlebih dahulu teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa untuk menyimpulkannya. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah. Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau ana subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin, kalau sampai menyebabkan perpecahan, itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya Allah Ansor. Yang Muhajirin, ya Allah Muhajirin. Ini mau berantem. Sama-sama muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan,
bid'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah? Aku masih hidup nih di antara kalian. Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat, ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab, ya. Enggak. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Antum tinggal pelajari. Kalau antum dapat amalan, antum pelajarin apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, iya, bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat. Bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat. Karena tadi nggak belajar. Ya, teman-teman sekalian, demikian sudah kita simak dengan seksama bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini, pertama, tidak mensalahkan ataupun menghakimi ormas, misal NU ataupun Muhammadiyah ataupun yang lainnya, dan juga tidak menggiring ataupun mengajak untuk menuju kepada salah satu ormas, baik NU ataupun Muhammadiyah ataupun yang mereka labeli dengan Wahabi. Tidak sama sekali. Namun di dalam beramal menasihatkan kepada kita semua untuk mari beramal sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa ormas-ormas tersebut, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, itu bukanlah agama. Itu bukanlah standar untuk melakukan ataupun menghakimi suatu kebenaran secara mutlak. Namun standar serta bisa menilai kebenaran itu adalah dari apa yang menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman sekalian, sebagian orang-orang yang menuduh-nuduh dengan tuduhan-tuduhan Wahabi adalah menyesatkan. Wahabi itu mengkafirkan, mudah mengkafirkan orang lain, mengkafirkan ormas lain. Itu ternyata tidak demikian, ya teman-teman sekalian. Namun dengan bijaksana, mari untuk kita kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan tentu saja yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan orang-orang setelahnya yang mengikutinya. Ya, demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang banyak dan berkah, dan silakan subscribe teman-teman sekalian. Semoga bisa ke tanah suci teman-teman sekalian untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Bahkan mudah-mudahan bisa umroh berulang kali teman-teman sekalian, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.